Shalom, selamat hari Minggu buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali di dalam perenungan firman Tuhan yang menjadi bahan pelayanan kita di ibadah KKR GBKP di minggu ini. Saudaraku yang terkasih, dalam kebaikan dan pertolongan Tuhan yang masih boleh kita terima di dalam kehidupan kita, kiranya Roh Allah menjadi kekuatan kita untuk dapat kita pakai sebagai hikmat kita yang diberikan Tuhan dalam pelayanan kita dan pemahaman kita akan kebenaran firman ini. Saudaraku, sebelumnya kita akan meminta pertolongan Tuhan agar senantiasa dalam segala kebaikan dan pertolongannya kita dimampukan untuk dapat merenungkan firman ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Pada hari Minggu ini juga kami mau berbagi firman Tuhan agar senantiasa di dalam ibadah remaja, ibadah pra-remaja, ibadah anak kecil, anak tanggung, batita yang sudah bersiap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, di dalam nama Yesus kami berharap dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan di hari Minggu ini. Yang pertama, kita akan melihat dari ayat hafalan ataupun invokasio dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Demikian dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Begitu juga yang menjadi bacaan remaja boleh dibaca dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 29. Dan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini, kita akan membaca dari bahan Alkitab, kitab Daniel pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Firman ini kami akan membaca kepada kita sekalian. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air minum untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dari mereka, kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Demikian pembacaan firman Tuhan di hari Minggu ini. Dan yang menjadi tema bagi kita adalah pola makanan sehat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kalau kita berbicara tentang pola makanan sehat, di sini kita butuh keseimbangan di dalam tubuh kita dan pemahaman kita tentang apa yang dibutuhkan oleh tubuh itu, baik dari segi pola makan, pola istirahat, dan kehidupan yang sehat, baik dari lingkungan maupun pikiran kita. Apakah Alkitab mengajar kita untuk memahami tubuh yang sehat menurut firman Tuhan? Ya pasti. Ini boleh kita bandingkan dengan bacaan remaja Kejadian 1 ayat 29 yang mengatakan bahwa berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Artinya saudaraku, rencana awal Allah menciptakan manusia untuk hanya memakan tumbuhan yang berbiji dan buah yang berbiji. Bahkan tumbuhan hijau, sayur pada mulanya itu adalah makanan hewan, tapi bukan manusia. Lalu kenapa mesti berubah dari apa yang sudah Tuhan
Persiapkan untuk makanan manusia. Yang membuat berubah bukan karya Tuhan, tapi perbuatan manusia. Semua yang Tuhan jadikan di dunia ini baik adanya. Yang membuat perubahan dari apa yang sudah Tuhan ciptakan dari Kejadian pasal 1, yaitu kita boleh melihat ataupun membandingkan di pasal 3 kitab Kejadian, di mana manusia melanggar perintah Allah dan mereka melakukan keinginannya dan manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi dari firman Tuhan ini, Tuhan mau kembali membawa kita bagaimana kita melihat kehidupan kita yang seutuhnya. Jangan pernah kita melanggar segala apapun aturan yang sudah Tuhan berikan kepada kita agar hidup jasmani dan rohani kita tentunya sehat. Jadi dari firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini, bagaimana kitab Daniel pasal 1 ayat 12. Bagaimana kita melihat poin-poin penting dari kitab Daniel 1 ayat 12 sampai dengan 15 yang akan memberikan pesan kepada kita, sehingga dari firman Tuhan yang menjadi renungan kita ini, kita diajar beberapa hal yang membuat kita mengerti dan paham, menempatkan antara keinginan kita dan keinginan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 12 sampai 15, tentu satu hal yang penting kita melihat bagaimana Daniel dan kawan-kawannya meminta izin untuk diuji selama 10 hari dengan diet sayur-sayuran dan air. Jadi apa maksud daripada tujuan Daniel memberikan permohonan kepada pemimpin pegawai istana yang mengawasi Daniel dan teman-temannya? Tentu dari pemahaman Daniel dan kawan-kawannya, bagaimana mereka akan diperhatikan secara khusus agar senantiasa mereka tetap hidup bijaksana dan cerdas di dalam memahami konteks kehidupan apa yang mereka imani sesuai dengan ajaran agama yang mereka terima dari keluarga mereka, di mana Daniel dan teman-temannya tidak mau dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran di luar agama yang mereka imani selama ini ketika mereka ada di tanah leluhur mereka. Ini menjadi satu komitmen bagi Daniel bagaimana mempertahankan kesehatan tubuh, bukan hanya memakan minuman makanan raja yang begitu enak-enak dan begitu menggiurkan. Tapi di sini kita melihat bagaimana kesetiaan Daniel menyembah Tuhan yang mereka imani. Bagaimana kesetiaan Daniel memiliki komitmen untuk menjaga apa yang mereka pahami tentang pengajaran yang mereka terima dari leluhur mereka agar dapat menjaga kekudusan tubuh, termasuk dari makanan yang mereka konsumsi di dalam hidup mereka. Di sini kita melihat Daniel memutuskan bahwa ia tidak akan menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Karena itu ia meminta kepada kepala pegawai kerajaan agar ia diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Jadi kalau kita lihat ini saudara-saudaraku, bagaimana Daniel tetap memiliki satu hal yang kuat dalam pemahaman yang jelas. Dia tidak mau menodai dirinya dengan makanan-makanan raja ataupun minuman-minuman. Jadi dari sini kita belajar apa yang menjadi komitmen untuk pola hidup sehat adalah pemahaman yang benar. Daniel paham sekali, kalau dia memakan makanan-makanan raja ataupun makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, itu adalah tidak benar menurut ajaran agamanya. Sehingga dia memiliki pemahaman yang benar tentang ajaran itu dan dia terapkan di dalam dirinya sehingga dia tidak tergoda walaupun makanan apapun yang disuguhkan kepada dia. Yang menariknya dari perikop kita adalah
Daniel tidak takut menolak daripada aturan yang ada di kerajaan Babel. Dia tetap memiliki prinsip sesuai dengan yang sudah dia pahami, dan dia tahu aturan-aturan yang dia ikutkan. Kemanapun dia dibuang termasuk ke Babel, dia tetap mengikuti aturan agamanya, tidak lupa menyembah Tuhan, tidak lupa berdoa kepada Tuhan, dan tetap menjaga pola makanan sehat yang tetap dia tanamkan di dalam dirinya. Jadi dari hal yang demikian, poin penting yang kita ambil di sini apa? Kalau kita sampaikan kepada adik-adik kita, apakah mereka mengetahui makanan yang sehat? Pasti tahu. 4 sehat, 5 sempurna, adik-adik kita tahu. Tapi kalau kita perhadapkan bagaimana makanan sehat itu dan pola makanan sehat itu ketika mereka konsumsi, apakah adik-adik kita hanya mengikuti seleranya tanpa mempertimbangkan efek baik buruknya bagi kesehatan, ataukah mereka mau membeli makanan-makanan ataupun jajan-jajanan yang bebas dan lain sebagainya. Artinya bagi adik-adik kita, kita harus memberikan hikmat tentang bagaimana pola makanan sehat. Mungkin dampak dari makanan-makanan yang bebas ataupun sembarangan yang mereka alami saat ini, tidak saat ini mereka terima akibatnya, tapi bisa bertahun-tahun ke depan. Tapi adik-adik kita pada zaman sekarang ini tentu boleh kita tanya, bagaimana, apakah dari rumah sudah dibekali orang tua makanan-makanan sehat, jajanan yang sehat, atau bagaimana pengalaman mereka ketika orang tua mereka menghimbau mereka untuk tidak sembarangan membeli makanan ataupun menawarkan makanan-makanan yang sehat, misalnya makan sayur, makan buah. Apakah adik-adik mengatakan itu menjadi satu hal yang perlu mereka turuti dari pendidikan dari orang tuanya, atau mereka marah, merajuk, tidak suka dibimbing karena mereka mau makanan jajanan yang mereka lihat di luar sana, mereka nggak mau masakan rumah dan lain sebagainya. Tapi apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik kita, kita boleh belajar dari pengalaman Daniel. Daniel orang berani, Daniel orang yang selalu menghargai ajaran agamanya dan didikan orang-orang yang ada di sekelilingnya, sehingga didikan itu kemanapun dia pergi tetap mapan. Didikan itu membuat dia dewasa dalam berpikir dan bertindak. Kalau kita bandingkan juga apa kata Paulus dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Hati-hati, jangan sempat kita nodai tubuh kita sebagai bait roh Allah, agar senantiasa di luar dari pekerjaan roh Allah tidak bisa berkuasa di dalam diri kita. Apakah itu di luar kuasa Tuhan mampu menguasai hidup kita? Yaitu keinginan kita. Kita mau ini, kita mau itu tanpa mempertimbangkan segala sesuatu. Tapi roh Allah mengajar kita bijak, setia, dan menuruti segala kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saudaraku, pola makan sehat buat adik-adik kita, buat yang pra-remaja, buat yang remaja, jangan pernah abaikan untuk kesehatan tubuhmu, karena tubuhmu adalah aset Allah yang ada di dalam tubuh kita. Hargai aset Tuhan itu sebagai wujud kita menghargai pola kesehatan kita yang kita jaga, termasuk dari pola makanan kita. Jangan takut makan sayur, banyak minum air putih, kurangi jajan yang tidak sehat, tapi atur segalanya itu dengan baik, agar tubuhmu sebagai bait Allah itu terawat dan terjaga, karena kamu menghargai tubuhmu adalah aset Tuhan yang paling berharga di dalam hidup kita. Demikian kiranya firman ini mengingatkan kita, jadilah seperti Daniel dan teman-temannya. Dia menggunakan konsep kehidupan yang baik, menjadi anak muda yang baik, generasi muda yang baik. Dia berpikir untuk mewujudkan sesuatu yang baik. Dia tanamkan dari tatanan nilai yang dia mulai di dalam dirinya sendiri. Baru dia bersosialisasi hidup dengan orang lain, tapi memiliki komitmen yang sehat dan pola hidup yang sehat menjadi acuan kehidupannya. Kiranya adik-adik kita dan seluruh pelayan KKR diberkati Tuhan. Dan ini menjadi sebuah topik yang harus kita kembangkan dan persiapkan untuk kita sampaikan kepada adik-adik kita. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Daniel dan teman-temannya menjadi sosok pola panutan setiap anak-anak Tuhan, agar kami memiliki pola hidup ataupun makanan yang sehat
di mana semua yang sudah Tuhan jadikan bagi kami, ketika kami konsumsi dan pahami dengan baik, akan memberikan kesehatan bagi kami. Sehat tubuh kami, sehat iman kami, jiwa raga kami menjadi sehat seutuhnya. Tuhan berkati, di dalam nama Yesus kami berserah. Amin.